Kader Nasdem yang songong, Zulfan Lindan, baru saja dicopot dari kepengurusan Nasdem. Itu buntut dari komentarnya yang merendahkan Jokowi. Peristiwa ini bermula ketika Jokowi tak ingin berkomentar soal dukungan Nasdem pada Anies Baswedan. Menurut Jokowi, suasananya tidak tepat karena bangsa Indonesia sedang berduka akibat tragedi Kanjuruhan. Merasa jagoan, tiba-tiba kader Nasdem dengan jenggot gaya PKS itu menyindir Jokowi. Jika Jokowi juga meresmikan pabrik di Batang masih dalam keadaan duka, itu artinya sikap Jokowi tidak konsisten. Zulfan juga menyebut Anies sebagai antitesis Jokowi. Dengan kata lain, Anies ini memiliki keunggulan dibanding Jokowi. Memang, si Zulfan ini niatnya mau memuji-muji Anies tinggi langit. Tapi dia tak sadar bahwa pernyataan itu sekaligus mengandung ungkapan meremehkan Jokowi. Ini jelas pernyataan yang kurang ajar. Seolah-olah Jokowi yang bekerja keras membangun Indonesia itu tidak ada artinya di mata kader Nasdem. Sementara Anies memiliki posisi yang luhur karena dianggap memiliki kemampuan berpikir dan berkonsep. Lah, emangnya selama ini Jokowi tidak memiliki kemampuan berpikir? Emangnya program kerja Jokowi tidak dibentuk dari konsep yang matang? Karena kurang ajar itulah, maka PDIP melalui sekjennya mengambil sikap agar Presiden segera mencopot Menteri Antitesa. Memang tidak disebutkan bahwa itu berkaitan dengan ulah kader Nasdem yang menyebut Anies antitesis Jokowi. Tapi dengan mudah kedua hal itu dapat dihubungkan. Bahwa mungkin sekali yang dimaksud Sekjen PDIP Hasto Kristianto adalah menteri dari Nasdem. Karena pernyataan Zulfan itu sedikit banyak merupakan rembesan pemikiran dari internal Nasdem. Jadi wajar jika kemudian Presiden mengambil langkah tegas. Zulfan memang mengatakan komentarnya itu adalah pernyataan pribadinya. Tapi setiap sikap kader sejatinya mencerminkan sikap partainya. Dia berani berkata begitu karena mungkin merasa punya backingan yang kuat. Logikanya, sebelum menyatakan hal itu, dia telah berkonsultasi dengan internal partainya. Gerindra juga mengemukakan sikap yang sama. Kader Gerindra Andre Rosiade bahkan lebih spesifik meminta posisi kader Nasdem sebagai wakil komisaris utama di BUMN yakni Jasa Marga dicopot. Ini orang memang tidak tahu diri, hanya ongkang-ongkang kaki saja dapat jabatan komisaris. Sementara yang dulu jungkir balik mendukung Jokowi, banyak yang tidak mendapatkan posisi apa-apa. Toh mereka tetap hormat dan mendukung penuh kebijakan Jokowi. Sementara yang dapat posisi malah kurang ajar sikapnya. Pencopotan Zulfan oleh Nasdem itu sebenarnya agak aneh. Karena menurut Zulfan, dia sudah bukan pengurus Nasdem. Jika pernyataan dia itu benar, berarti Paloh melakukan aksi pengelabuan publik. Orang yang nggak punya jabatan pengurus bagaimana mau dinonaktifkan? Tapi aksi darurat Paloh itu terjadi sebagai upaya perbaikan citra Nasdem. Dia melakukan itu karena sedang kelimpungan dengan ulah kadernya. Selain untuk mengesankan dia tegas dan tanggap, aksi pencopotan itu untuk meredam isu liar lain yang sekarang sedang bergulir deras. Saat ini kader Nasdem yang lain, Johnny G. Plate, sedang bergirik ngeri. Kasus dugaan korupsi Tower BTS Kominfo sedang diselidiki kejaksaan. Ada potensi kerugian triliunan rupiah. Pengusutan ini sebenarnya sudah lama dilakukan. Tapi karena towernya tersebar di banyak daerah, proses penyelidikan di lapangan agak terhambat. Setelah menerjunkan puluhan orang, akhirnya sekarang mulai ada titik terang. Inilah yang membuat Surya Paloh seperti sedang kebakaran jenggot. Banyak kader Nasdem ramai-ramai mundur setelah dia mendeklarasikan dukungannya pada Anies. Ada pula kader yang petantang-petenteng dan offside. Sementara itu ada kader lainnya yang sedang diincar kejaksaan karena ulahnya. Paloh pun jungkir balik, sibuk memadamkan api. Padahal sumber percikannya adalah dukungan Nasdem pada Anies Baswedan. Nasdem memang kemajuan, terlalu berani mengambil resiko. Padahal resapel kabinet sudah ada di depan mata. Apakah siasat Paloh akan berhasil menyelamatkan Nasdem atau menyebabkan jadi gelandangan politik nantinya? Jika jatah Menteri Nasdem ditarik, kemudian kadernya yang jadi komisaris BUMN berguguran, otomatis partai yang sekarang sikapnya ambigu dan pelin-pelan ini bakal amsyong. Gara-gara mendukung bapak politik identitas, bandar jadi tekor.